Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Charles Marustin, orang pendamping PKH dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pinang Sori, akan menyampaikan stimulasi stunting modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu. Demikian dan terima kasih. Selamat pagi buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kita. Di mana pertemuan kita ini membahas mengenai stunting. Masih ingat Ibu materi kita yang kemarin? Apa materinya Bu? Mendukung ibu hamil informasi dalam layanan yang tepat. Mendukung Ibu hamil informasi dan layanan yang tepat. Oke, baik. Sesi 2 yang kemarin itu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kemudian Bapak mengikuti pertemuan kelas 6 ibu hamil. Kemudian ke Posyandu kelas ibu hamil dan mengikuti pertemuan P2 K2. Saya mau tanya kepada Ibu, sudah melakukan belum tabel janji yang kemarin? Sudah. Berarti semua sudah beres ya? Sudah Pak. Sudah dilakukan? Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita masuk pada materi ketiga modul 3, yaitu mendukung perawatan ibu hamil sehari-hari. Itu adalah pertama itu dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Saya mau tanya pada Ibu, di rumah Ibu makan makanan yang bergizi enggak? Iya. Seperti apa bentuk makanan bergizi itu? Nasi, sayur dan buah-buahan. Nasi, Sayur, dan buah-buahan. Kemudian bagi ibu hamil harus mengkonsumsi tablet TTD. TTD itu adalah tambah darah. Karena ibu hamil itu perlu mengkonsumsi itu agar nanti anak ibu itu tidak lahir stunting. Kemudian dia tumbuh cerdas. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan membuat yel-yel dulu. Ya. Kalau saya bilang ibu hamil, ibu bilang alhamdulillah. Kemudian kalau saya bilang ibu sehat, ibu bilang yes. Ibu hamil, alhamdulillah. Ibu sehat, Yes. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada kita. Kemudian saya mau tanya, ada nggak di sini yang hamil? Nggak ada. Kenapa nggak mau hamil lagi? Udah cukup Pak umurnya Pak. Cukup itu ya. Ibu udah berapa anaknya? 3. 3. Yang paling besar kelas berapa? Kelas 2 SMA. Yang kedua? Kelas 1 SMP. Yang terakhir? Kelas 2 SD. Nggak nambah lagi? Enggak Pak. Laki-laki Terima pula kasih. semuanya Pak. Laki-laki semuanya? Iya. Nggak mau perempuan? Enggak dapat tahu biar aja saya sendiri Pak Oke. perempuan. Baik, Ibu. Anaknya berapa? 2 Pak. 2. Yang paling besar? Kelas 4. SD. Iya. Yang terakhir? Umur 5 tahun Pak. Umurnya berapa sekarang ini? 37. Nggak mau nambah lagi? Enggak. Ibu ini KB. Baik, saya mengucapkan PKH itu juga bukan berarti kalau dapat bantuan harus banyak anak. Tidak. Tujuan PKH itu agar anak ibu itu sehat. Kemudian pendidikannya, kemudian kita tidak mewariskan bahwa anak kita itu tidak bagus, tidak baik, tidak sehat. Kemudian pendidikan lebih utama. Kemudian anak itu harus tumbuh sehat dan tidak stunting. Kemudian kemarin sudah baca buku KIA? Sudah.
Ibu boleh saya lihat Bu. Kenapa perlu kita ada buku panduan KIA? Agar kenapa? Agar bisa memantau ibu hamil makan dengan sehat. Agar ibu bisa memantau bahwa ibu itu makan makan yang sehat. Kemudian ada pil TTD. Ada Tujuan itu apa ini? menambah darah. Menambah darah dan vitamin saat ibu hamil. Jadi saya mau bilang kepada ibu, kalau ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian minum TTD agar nanti bayi yang di dalam kandungan ibu tumbuh sehat dan tidak stunting. Itulah perlunya makanan bergizi dan TTD. Kemudian porsi makanan untuk ibu hamil harus lebih banyak. Kemudian banyak minum air putih agar nanti membuat stamina ibu lebih terjaga. Kemudian saya mau menyampaikan tentang masalah pesan-pesan penting untuk ibu hamil. Yang pertama adalah ibu hamil perlu makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, ibu hamil harus meminum TTD tablet tambah darah selama kehamilan. 1 tablet setiap malam sebelum tidur. Jadi ibu jangan lupa ya, dikonsumsi TTD sebelum tidur setiap hari. Kemudian semua anggota memastikan dengan membuat jadwal minum TTD. Jadi siapa tahu ibu lupa, agar sampaikan kepada suami agar ibu diingatkan. Gitu, karena suami juga perlu terlibat dalam hal menjaga kesehatan ibu dalam kondisi hamil. Kemudian keluarga mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Ya, suami juga perlu itu. Kemudian memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Tadi saya sampaikan, ibu hamil itu harus makan porsi yang lebih, tidak boleh kurang, karena janin itu butuh makanan bergizi. Kemudian menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil. Bilang sama suami agar menyiapkan makanan ini saat ibu hamil. Kemudian kenapa ada buah-buahan? Pada saat ibu mengkonsumsi TTD, biar ibu tidak muntah, karena pilnya itu kadang bisa mengandung mual. Kemudian bersama keluarga ibu hamil untuk membatasi mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Ya, jangan makan ikan yang pedas-pedas, sambal pedas-pedas. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan cepat saji kayak Indomie yang pakai pengawet, jangan. Ya, kemudian menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Jadi suami juga perlu terlibat pada saat ibu dalam kondisi hamil. Kemudian ibu juga harus mengurangi aktivitas di rumah. Ya, banyak istirahat, banyak minum air putih. Kemudian ibu hamil harus makan makanan yang memiliki asupan gizi yang seimbang. Kenapa dibilang seimbang? Jangan nanti ibu makan banyak lauknya nggak ada sayur. Diseimbang, dia ada sayur, ada ikan, ada lauk, di situ yang cukup. Kemudian saya pikir itu yang perlu ibu ingat di rumah. Kemudian saya mengucapkan pertemuan kita di pagi hari ini cukup. Kita lanjutkan nanti di minggu berikutnya, di bulan berikutnya, itu dengan materi modul 4. Sesi yang mungkin nanti saya sampaikan berikutnya. Ucapkan terima kasih banyak. Demikianlah tadi materi modul stunting sesi 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Horas.